Good morning, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Regina Valeria kembali hadir menemani Anda di Liputan 6 Pagi Moji. Kita ke informasi pertama. Pabrik plastik di Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Di Bogor, Jawa Barat, pabrik karoseri kendaraan terbakar. Api yang pertama kali muncul dari lantai 2 cepat merambat ke bagian lain. Hujan deras mengakibatkan ribuan rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Petugas gabungan evakuasi warga lansia dan ibu hamil yang terjebak banjir. Bangunan pondok pesantren Al-Adalah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat bencana tanah bergerak. Kini hampir seluruh bangunan rata dengan tanah. Pemerintah segera membangun hunian sementara untuk korban tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mengunjungi korban tanah bergerak, Wakil Presiden Gibran Rakabuming minta warga waspada dengan ancaman bencana tanah bergerak susulan. Gempa Pacitan berdampak luas ke sejumlah kota dan kabupaten sekitarnya. 1 orang meninggal akibat gempa. Gempa bumi yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur masuk kategori megatrust. Lalu seperti apa kekuatan gempa yang dikategorikan sebagai megatrust ini? Proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jumat kemarin dihentikan lebih cepat karena cuaca buruk. Hingga status tanggap darurat berakhir, pada Jumat petugas sudah mengevakuasi 94 kantong jenazah, 74 diantaranya telah teridentifikasi. Komplotan begal bersenjata tajam merampas motor dan ponsel seorang pengendara saat sedang berhenti di tepi jalan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Namun pelaku gagal membawa kabur motor korban setelah sejumlah warga nekat melawan para pelaku. Kejar-kejaran terjadi antara polisi dan pelaku pungli di simpang gerbang tol Keramasan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ulah para pelaku pungli ini meresahkan sopir truk dan mobil pickup karena kerap dimintai secara paksa sejumlah uang. Seorang asisten rumah tangga menguras isi ATM milik majikannya hingga 200 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan untuk beli emas, motor, hingga buka bisnis pegadaian. Puluhan kilogram sabu-sabu disita dari bawah tumpukan buah semangka di bak truk saat akan diselundupkan dari Sumatera ke Jawa Timur. Sebanyak 77 kilogram sabu-sabu yang dikemas jadi 66 paket di dalam karung disita polisi dari bawah tumpukan buah semangka di bak truk yang masuk pelabuhan Bakaheni, Lampung, Jumat siang. Misteri tewasnya satu keluarga, ibu dan kedua anaknya di rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, awal Januari lalu akhirnya terungkap. Ketiganya merupakan korban pembunuhan berencana dengan cara diracun. Tersangka adalah anak korban yang sempat ditemukan selamat di lokasi kejadian. Terkuak sudah penyebab tewasnya anak perempuan usia 4 tahun yang jasadnya terbungkus karung di Cilacap, Jawa Tengah. Anak malang itu tewas dibunuh tetangga yang tak lain kakak dari teman bermainnya. Setelah dihabisi nyawanya, korban mengalami kekerasan seksual. Komika Panji Pragiwaksono kembali menjalani pemeriksaan terkait 5 laporan terhadap dirinya. Panji siap berdialog untuk menjelaskan materi komedi yang disampaikan di pertunjukan Mens Rea. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali melakukan perombakan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Perombakan ketiga dalam sebulan terakhir disinyalir dampak dari sejumlah kasus korupsi yang menjerat oknum pegawai pajak dan bea cukai. Ada yang seru dari video di tahun 2026 ini, ya apalagi kalau bukan original series baru. Ada Algojo, Di Luar Nurul, dan masih banyak lagi. Penasaran? Rekan kami Gracia Band datang ke video Penasaran 2026 dan eksklusif wawancara sama artis-artisnya. Ini dia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memuji Presiden Prabowo Subianto atas gaya kepemimpinan dan komitmen dalam bidang keamanan. Hal itu dilontarkan saat kunjungan balasan Albanese ke Indonesia pada Jumat kemarin. Kota Gaza kembali digempur pasukan Israel. Kali ini serangan menyasar ke sebuah bangunan di dekat sebuah pemakaman di wilayah Zaitun. Dari ajang Proliga 2026, rekor tak terkalahkan Gresik Ponska plus Pupuk Indonesia akhirnya runtuh usai dikalahkan Jakarta Popsivo Poluan dengan skor 3-1. Sementara Jakarta Livin Mandiri memetik kemenangan perdana setelah menumbangkan Medan Falcons 3 set langsung.
Laga derby Mataram antara PSIM Yogyakarta kontra Persis Solo buka pekan ke-20 BRI Super League. Di laga lain, Persib makin kokoh di puncak klasemen usai menundukkan Malut United dengan skor 2-0. Selesai sudah kebersamaan kita di Liputan 6 Pagi Moji kali ini. Akhirnya saya Regina Valeria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.